Perkenalkan, nama saya Lela Nur Fatmawati dari Fakultas Kesehatan Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan kasus korupsi di Indonesia. Hakim Agung Sudrajat Dimyati tersangka korupsi. Korupsi yang dilakukan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan, hakim-hakim di Mahkamah Agung sudah menjadi perwujudan dari dewa yang sudah tidak terpengaruh urusan materi atau dunia. Menurutnya, dalam fungsi yudikatif sebagai pemutus sengketa yang terjadi di masyarakat, seharusnya hakim-hakim agung di MA sudah menjadi begawan yang mumpuni mengawal kehidupan dalam masyarakat. Ini justru sebaliknya masih rakus. Inilah contoh orang belum dewasa yang terjebak dalam tubuh seorang hakim agung. Ironis dan menyedihkan, kata Fikar dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com, Minggu 25 September 2022. Hakim yang menghukum koruptor dengan vonis ringan bahkan bebas, kata Fikar, bisa menjadi indikasi bahwa mereka menerima sesuatu. Karena itu, cukup beralasan dan cukup dasar untuk menghukum berat seumur hidup para hakim yang korupsi. Ia juga menilai peristiwa ini merupakan kegagalan dari sistem pengawasan komisi yudisial. Pola pengawasan KY seharusnya kontinus, berkelanjutan, karena itu juga indikator dari masih buruknya sistem pengawasan hakim, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Sudrajat dan Eli ditetapkan tersangka kasus korupsi di mana keduanya merupakan penerima suap. Sudrajat diduga menerima uang sebesar 800 juta agar putusan kasasi sesuai keinginan pihak inti dana, yaitu perusahaan dianggap gagal. Adapun pemberi suap yakni Yosep Parera dan Eko Suparno selaku pengacara inti dana. Mereka diduga bertemu serta berkomunikasi dengan beberapa pegawai kepaniteraan MA. Pihak yang menghubungkan Yosep dan Eko mencari hakim agung yang dapat memberikan putusan sesuai keinginannya, yakni Desi Yustrisia, seorang pegawai negeri sipil atau PNS pada kepanitraan MA, di mana ia mengajak Eli untuk terlibat dalam pemufakatan. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan bukti berupa uang senilai 205.000 dolar Singapura dan 500 juta. Dalam berita di atas, yang melatar belakangi Sudrajat Dimyati melakukan korupsi adalah karena adanya celah sehingga beliau bisa melakukan atau menerima suap yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan, karena dianggap tidak bertanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Adapun latar belakang yang lain adalah tamak atau rakus. Secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya, sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Seharusnya, hakim tidak boleh mengkhianati masyarakat karena hakim-hakim agung di MA sudah menjadi begawan untuk mengawal kehidupan dalam masyarakat, dan hakim agung harus melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Sekian cerita yang telah saya sampaikan. Jika ada salah dan kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.